tongkat itu tidak baku, sedangkan kayak meteran atau pengganti itu baku ya Bu ya. Nah, di situ anak-anak ternyata sebelum saya jelaskan pun sudah paham gitu ya Bu. Seru sekali ternyata ya Bu ya, tetapi begitu saya berikan materi berupa kertas seperti tugas bergambar, mereka masih banyak gimana ya Bu ya? Kalau menurut saya mungkin gini ya. Saya juga kan pernah ngajar kelas rendah. Kemarin waktu pengukuran itu ibu hanya bertanya seperti ini. Bawa garis, bawa buku tulis, taruh di atas meja semua ya. Yang kita sebutkan LKS, taruh di atas meja, semua di atas meja. Terus pensil, kotak pensil. Nah, setelah itu kita buatkan tapi setelah kita menjelaskan ya, kita menjelaskan pengukuran. Kalau penggaris itu adalah alatnya, sedangkan itu adalah medianya. Ya, penggaris adalah media yang akan kita ukur. Nanti di papan tulis kita akan buatkan, sebenarnya kita buat lembar kerja siswanya ya. Tapi kemarin saya hanya tuliskan di papan tulis. Kemudian saya tulis di situ nama benda, nomor nama benda dan panjangnya berapa senti. Nah, harus sendiri. Jadi buku itu berapa senti, pensil berapa senti. Nah, antara anak satu dengan yang lainnya itu beda. Iya, ya beda. Di situ dia juga akan antusias. Dia jadi tahu. Setelah itu kita kasih pertanyaan di bawahnya perbandingan antara buku dengan pensil, antara buku dengan kotak pensil, atau antara pensil dengan dengan pensilnya, atau antara LKS dengan buku tulisnya. Kemarin itu seperti sebenarnya soalnya tidak terlalu sulit ya, sudah saya kasih gambaran seperti penghapus dengan pensil lebih panjang mana ya. Karena sebenarnya tidak banyak, hanya dari 18 siswa hanya 2 atau 3 anak saja. Sebenarnya memang mungkin namanya anak-anak ketika kita menjelaskan di depan kurang mendengarkan sendiri, kadang kan ada yang kayak gitu. Nah, untuk anak-anak alat timbang juga mereka sudah paham. Jadi kemarin kita coba untuk menimbang berat badan mereka masing-masing dan alhamdulillah mereka antusias. Kenapa saya beratnya lebih ringan dibandingkan teman saya? Mereka seperti itu. Jadi itu bisa membuat saya ternyata kamu makannya harus istirahatnya harus cukup, makanya harus lebih sehat, harus lebih banyak lagi gitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu gimana ya Bu caranya supaya si anak itu yang tidak memperhatikan, karena saya ini pengennya semua itu lebih ikut paham gitu. Jadi hanya 3 atau 2 anak itu supaya lebih seperti temennya lah gitu. Kayaknya sulit memang sulit. Ya, kita mengcover 20 anak misal untuk mengcover, untuk menghadap kita semua, fokusnya kita semua atau fokus sama materi itu hanya tidak bisa. Jadi ya sepintar-pintar kita sebagai guru untuk mengalihkan perhatian dia, apakah dikasih khusus dikasih soal sendiri itu misal dari teman-temannya yang fokus, karena dia kan otomatis anak yang seperti itu biasanya belum maksimal, dia sendiri malah belum bisa biasanya yang anak seperti itu. Kemungkinan nanti akan kita kasih kalau yang 15 anak sudah soalnya ini, kamu saya kasih soal ini, dia akan lebih fokus dengan yang kita berikan. Jadi ada dibedakan gitu ya. Misalnya temennya dapat 5 soal, dia 2 aja. Mungkin ngerti dulu gitu. Begitu. Soalnya kan kayak kita nggak mungkin setiap hari teriak, ya. Jadi kayak sayangnya karena di situ juga izin praktek, jadi nggak terlalu tegas pun saya takut sama anak-anak, maksudnya takut nanti terus nggak mau lagi gitu kan ya Bu ya. Jadi kayak kawannya ada sudah selesai, sudah jam istirahat. Jadi si anak satu ini memang ternyata dari ini belum beli sama sekali gitu. Dia lebih sibuk sama dunianya, dia sering main sendiri. Itu gimana ya Bu ya, saya maksudnya menghadapi dia, atau saya harus meninggalkan yang lain, saya konsen sama dia, atau bagaimana? Untuk solusinya, kalau untuk yang lain sudah memperhatikan dan sudah mengerjakan apa tugas dari kita, memang kita harus dari hati ke hati dengan jadi kita deketin, kita
agak berbeda Oh. dengan yang lain. Jadi saya pikir karena saya baru pertama kali praktek, jadi kayak saya jelasin, ya sudah saya menjelaskan, saya kasih soal, terus kita koreksi bersama-sama. Jika ada yang kurang tepat ya silahkan diperbaiki supaya anak-anak lebih paham. Ternyata ada beberapa anak yang memang cukup istimewa ya Ibu ya. Jadi saya ini menurut saya bagi pelajaran yang berharga. Jadi kedepannya ketika saya sudah benar-benar siap mengajar di sekolah dasar, cara menghadapi anak-anak yang ternyata banyak kriteria yang bermacam-macam ya Ibu ya. Alhamdulillah untuk anak-anak matematika semua sudah oke. Mungkin karena bimbingan dari wali kelasnya juga sudah tepat sekali. Itu saya cuma mau konsultasi tentang anak-anak itu ya Bu, maksudnya gimana cara penanganannya, gimana cara menghadapinya. Itu sudah meluangkan waktu memberikan saya saran dan nasihat. Saya terima kasih banyak. Jangan kapok, jangan bosan ya Ibu ya. Oke, selama saya masih bisa, insya Allah. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu.